bunganya rendah. Nah, sehingga sangat normatif menurut saya, ya, sangat normatif dan perlu diapresiasi karena jarang sekali anak seumur itu bisa menyampaikan dengan sangat terbuka dan sangat cerdas. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Ono Surono pasang badan membela Aura Cinta. Dia akan memberi perlindungan kepada Aura Cinta. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bang Emok, ranking pertama pinjol. Untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial. Berdebat, berdiskusi sama orang yang lapar, karena berbahaya. Nanti Anda bisa diterkam sama orang lapar. Diskusilah sama orang yang kenyang, dia akan tenang, lama-lama juga ngantuk. Maksudnya apa? Jangan suka berdebat dengan orang yang lapar kekuasaan. Kamu tidak akan pernah menang, dia akan menggunakan beragam logika. Semakin brutal dan semakin gencarnya Pak Ono membela terus apa yang dilakukan oleh Aura, ya. Yang padahal Pak Ono udah tahu Aura itu bintang iklan pinjol. Ada netizen yang menyebut bahkan Aura itu duta besar pinjol. Yang mana Kang Deddy Mulyadi sudah menjelaskan berkali-kali bahwa ada masyarakat yang pinjam online yang awalnya 10 juta karena tidak bisa membayar, yang pada akhirnya sampai 25 juta dengan bunga, dan pada akhirnya rumahnya itu disita. Ini kasus yang sangat mengkhawatirkan. Dari dulu sampai sekarang ini terjadi di masyarakat, apalagi Jawa Barat ini nomor 1 pinjol se-Indonesia, ya. Khawatir sekali ini gubernur. Jadi apa yang dilakukan oleh gubernur, langkah yang nyata dilakukan oleh gubernur yang menyebabkan masyarakat pinjam online itu apa? Mungkin adanya wisuda, mungkin adanya study tour. Karena memang jelas apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sebagai bentuk menyikapi pengajuan-pengajuan dari masyarakat. Ini lantas sikap Pak Ono akan menimbulkan reaksi-reaksi masyarakat. Masyarakat dibiarkan untuk berasumsi bahwa ada apa dengan Pak Ono. Mungkin saja Pak Ono itu bos besarnya dari Aura Cinta, ya. Ada yang berasumsi seperti itu. Nah, dalam hal ini bagaimana Pak Ono membela mati-matian Aura Cinta dan kemudian para netizen menghantam Pak Ono, ya silahkan ditonton pada video berikut ini. Cekidot. Terkait dengan Neng Aura Cinta, ya, yang di Tambun, Bekasi sana, yang viral terkait dengan pembongkaran dan juga isu terkait dengan perpisahan. Saya sih merespon positif, ya. Merespon positif teman-teman, ya. Anak muda umurnya 16-17 tahun sudah bisa menyampaikan permasalahan rakyat di media sosialnya, di mana yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemimpinnya. Nah, sehingga sangat normatif menurut saya, ya, sangat normatif dan perlu diapresiasi karena jarang sekali anak seumur itu bisa menyampaikan dengan sangat terbuka dan sangat cerdas. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Ono Surono pasang badan membela Aura Cinta. Ono mengapresiasi Aura Cinta yang berani memberi kritik ke Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat itu pun meminta konten kreator yang memojokkan Aura Cinta untuk bertaubat. Meminta konten kreator untuk bertaubat, teman-teman, yang memojokkan Aura Cinta. Menurutnya, perundungan yang dilakukan terhadap Aura akan membuat rusak dan membuat anak-anak muda lainnya tak berani untuk bersuara. Sementara itu, Ono Surono tak akan membiarkan Aura Cinta tertekan dengan kondisi saat ini. Dia akan memberi perlindungan kepada Aura Cinta. Dia pun mengingatkan terkait Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Pantesan bocah ini ngotot banget debat sama Kang Deddy minta study tour dan wisuda diadain lagi di Jawa Barat. Rupanya dia pernah jadi bintang iklan pinjol. Harus perhatikan saat ada pinjaman di aplikasi pinjaman daring ini. Dek, lu mau orang tua di Jawa Barat kelilit pinjol gara-gara studi tour wisuda, ya? Bahaya banget bocah ini. Padahal Kang Deddy lagi berusaha memerangi pinjol dan Bang Emok di Jawa Barat yang jadi peringkat 1 di Indonesia loh. Dek, dibayar berapa sih buat bikin kisruh? Lagian lu mengatasnamakan rakyat miskin tapi gayanya elit banget. Mana pernah jadi pemain sinetron lagi? Oh, Isyana yang cewek terkenal bukan cuma karena kepintarannya, tapi kan ulahnya. Ya Allah. Lu kalau ngotot mau wisuda sama studi tour, ya tinggal berangkat sendiri aja. Gak usah mengatasnamakan rakyat miskin. Bahkan pada waktu lahir, baru lahir, baru prosot lahir, itu kelihatan banget aura apa ya, aura cintanya itu, aura artisnya itu. Katanya baru lahir Aura Cinta itu kelihatan banget mukanya itu, ya, memperlihatkan aura artisnya, teman-teman. Kata orang tuanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jawa Barat. Usrenbang yang beberapa hari yang lalu dilaksanakan di Cirebon untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial. Berdebat, berdiskusi sama orang yang lapar, karena berbahaya. Nanti Anda bisa diterkam sama orang lapar. Diskusilah sama orang yang kenyang, dia akan tenang, lama-lama juga ngantuk. Maksudnya apa? Jangan suka berdebat dengan orang yang lapar kekuasaan. Kamu tidak akan pernah menang, dia akan menggunakan beragam logika.
Terungkap, di balik bapak-bapak gondrong yang selalu mengkritik kebijakan Kang Deddy, rupanya beliau ini merupakan calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024 yang lalu. Bahkan sampai sekarang, belum diketahui alasan yang pasti kenapa Bapak Haji Ono selalu mengkritik dan terlihat sangat bertentangan dengan Kang Deddy. Padahal dulu mereka terlihat sangat akrab, seperti tidak ada masalah. Entah kenapa akhir-akhir ini, Bapak Haji Dr. Andes Ono Surono sering sekali mengkritik Kang Deddy. Apakah mereka berdua ada masalah? Gimana menurut kalian? Tulis pendapatnya di kolom komentar. Ternyata gubernur gagal, teman-teman ya. Nah, jadi speak up itu juga harus mewakili warga kebanyakan. Ini gubernurnya lagi bela rakyat, biar rakyat nggak pada susah. Ini pengen pada susah. Iya. Jadi gini loh, jadi kenapa tidak mendapat sambutan positif dari netizen speak up-nya? Karena netizennya jadi aneh. Betul ya. Karena speak up menentang kebijakan gubernur, yang kebijakan itu sangat meringankan beban orang tua. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bang Emok. Ranking pertama pinjol. Hari ini pagi-pagi saya sudah dikejar-kejar sama orang yang korban koperasi eksis. Dari 5 juta untuk biaya sekolah anaknya kemarin, bekas dulu kegiatan apalah, perpisahan wisuda segala macam. Jadi 25 sekarang rumahnya mau disita. Gitu loh. Jadi kan saya tuh jadi melihat pemandangan menjadi aneh. Buat ngontrak rumah aja nggak punya, ini masih ngurusin pengen wisudaan sama perpisahan. Komentarnya ke seolah-olah dia pengen menguasai tanah itu. Gitu. Siapa? Komentar dari netizen yang ya karena salah kan. Gini Bu, gini, Ibu tahu nggak biaya recovery banjir? Kita emang nggak pengen menguasai tanah itu kok Pak. Jadinya harus meluruskan gitu. Dia kan ngomongnya cuma minta keadilan aja. Ya kita tanah-tanah negara. Iya tanah-tanah negara ya. Saya tuh turun ke sana. Kalau gini loh, kalau kebijakan bupatinya nggak ada penggantian loh Bu. Iya emang. Saya ini karena faktor kemanusiaan aja. Jadi faktor kemanusiaannya adalah saya tidak akan membantu orang yang digusur karena menggunakan tanah negara. Saya tidak mau bantu karena itu salah. Saya bantu orang yang hari ini tidak punya uang untuk bayar kontrakan. Gitu loh. Tapi saya tidak akan bantu orang juga yang bayar kontrakan nggak punya, tapi speak up pengen ada wisuda, pengen ada perpisahan, gimana? Kalau wisudanya kan dia cuma istilahnya ngomong ini aja tuh, bahasa pengantar. Intinya dia pengantar untuk menyampaikan intinya sebenarnya bukan yang itu yang diomongin. Pada pengusulan itu mungkin Pak. Iya, maksud saya gini, bahwa kita menghargai pernyataan setiap orang. Pendapat saya juga mengetahui banyak anak-anak Jawa Barat yang kecewa pada saya. Apakah saya siap dibully? Nggak apa-apa. Sebagai orang, saya ini kan orang tua nih. Ini orang tua, anaknya ini pengennya tidur-tiduran, pengennya motor-motoran, pengennya minum-minum, pengennya pulang malam. Orang tuanya ngenasehatin, ya anaknya pasti marah. Nah, kemudian, tapi kalau saya sebagai orang tua dibiarin, besoknya kena bacok geng motor, tabrakan, korban minuman keras, korban narkoba, nggak lulus sekolah, kemudian jadi pengangguran. Lah saya nanti bertanggung jawab, nanti anaknya itu sama saya. Dulu bapak kenapa sama saya tidak mengarahkan? Sekarang saya melatih, misalnya begini, saya meminta yang jaraknya dekat ke rumahnya berjalan kaki. Apa sih yang terjadi hari ini? Yang terjadi hari ini adalah anak-anak muda sekarang kakinya rapuh. Kenapa? Makanannya fast food, tidak pernah gerak, sehingga kakinya gerak sedikit, keseleo dan patah. Karena tidak kokoh, jalan kaki. Di Tiongkok orang jalan kaki sampai latihan dokter lari. Di Indonesia lemah. Nah generasinya kayak gini. Iya, masya Allah. Betul gitu ya. Loh. Saya nggak mau saya menjadi pemimpin populer-populeran, tapi kalau tidak mengarahkan dan tidak mendidik bagi anak-anak. Saya tegas terhadap anak-anak saya. Si Kehet, pantesan lancar ngomongna duta pinjol. Harus diperhatikan saat agen pinjaman di aplikasi pinjaman daring yang resmi. Jumlah limit pinjamannya tinggi. Gitu carana marek ning sarakeun Aisyah. Bunganya rendah. Rendah di mana? Dan tenornya panjang. Panjang tapi ka malah lodar nu nginjem Aisyah. Nah, semuanya itu Guys, moal balik, tong diteruskan, tong daraek diajak eta nginjem pinjol ku Neng Aura entong nya tong daek ke kalaka jadi sengsara. Geus tong daek moal balik, tong diteruskeun. Warga Jawa Barat harusnya bersyukur ya punya gubernur seperti KDM. Ini tidak ada muatan politis atau bagaimana gitu. Tapi menurut aku, lihat KDM menggunakan sosial medianya sebagai CCTV. Buat kalian mengawasi kerjanya dia apa aja, itu adalah suatu langkah yang menurutku progresif. Kenapa begitu? Karena jadikan sosial media jadi CCTV-nya, dia harus membuat konten secara terus-menerus. Jadi at least setiap hari dia harus punya konten, at least setiap hari dia harus kerja yang punya signifikan impact buat masyarakatnya. Gitu. Jadi konten-kontennya nggak lagi mengenai gubernur main sama anaknya, gubernur lagi liburan sama anaknya, yang kita cuma tinggal gigit jari aja ngelihat konten-konten mereka gitu. Jadi kalian tuh harusnya bersyukur bahwa beliau ini punya niat untuk menjadikan sosial media sebagai channel penyiaran. Jadi tolong didukung, karena DM ini definitely banyak orang yang nggak akan suka sama dia. Karena apa? Dia meningkatkan bar standar dari bagaimana seorang gubernur harus berlaku. Lo tahu kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang baru, yang salah satunya adalah selain dari S1 itu tidak boleh wisuda. Maksudnya di bawah jenjang S1.
Nah kan biasanya tuh anak-anak SMA atau SMP atau SD bahkan TK itu kan pakai toga pas kelulusan. Nah itu tuh udah mulai dilarang. Jujur gue pribadi adalah orang yang sangat mendukung kebijakan ini. Whatever you wanna say guys, sekali seumur hidup bla bla bla, gue tetap mendukung kebijakan ini. Terus gue ada ketemu satu konten nih yang boleh wisuda cuman yang S1, nggak semua orang bisa kuliah. Terus background videonya itu background rumah yang emang kurang layak gitu. Maksud gue kayak lo seriusan ngomong kayak gitu? Halo, salah satu indikasi kenapa aturan itu dikeluarin adalah karena biaya wisuda itu memberatkan orang tua. Dan gue tahu range harga wisuda itu berapa, karena gue juga mengalami, dan itu memang memberatkan orang tua. Gue bukan orang yang tidak mampu, tapi masalahnya harga buat wisuda itu semuanya rata, semua siswa. Jadi mau lo mampu, mau lo kaya raya, mau lo nggak mampu, itu harganya sama. Dan bagi orang yang kurang mampu, itu memberatkan. Lo jangan ngelihat dari perspektif diri lo dan ego lo aja sebagai orang yang mungkin hanya kayak sekali seumur hidup ngerasain wisuda. Hello, lo lihat juga dari perspektif orang tua lo. Daripada buat bayar kelulusan atau wisuda yang kayak gitu, acara-acara yang memang memberatkan orang tua, mungkin orang tua lo jauh lebih memikirkan tentang bagaimana bisa makan untuk besok dan minggu depannya. Masih banyak banget hal-hal prioritas lain yang jauh lebih penting daripada sekedar sekali seumur hidup. Kadang gue tuh kayak, aduh, bingung banget. Gue pusing sama orang-orang yang kayak gini nih. Kayak bisa gak sih, gue tahu konotasi pemerintah itu emang buruk, politik itu kotor, bla bla bla. Tapi kalau misalnya ada sebuah kebijakan ataupun aturan, coba lo tinjau lagi, apakah memang seburuk itu? Apakah aturan itu selfish atau dibuat untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu, atau emang kepentingan masyarakat? Kayak orang-orang tuh gak bisa bedain gitu, kayak selalu netting gitu sama pemerintah. Padahal nggak semua aturan pemerintah tuh buruk kok. Kalau misalnya ditinjau kembali, kayak misalnya aturan Kang Deddy yang ini menurut gue tuh masuk akal banget. Apalagi melihat ya, sorry banget, keadaan ekonomi orang-orang di Indonesia yang kebanyakan tuh masih kekurangan gitu. Nah, jadi itulah apa yang disampaikan Bapak Ono Surono sebagai bentuk pembelaannya terhadap Aura Cinta. Yang udah jelas-jelas Aura ini sebagai bintang iklan pinjol ya, pinjaman online. Yang mana Pak Ono itu mengatakan bahwa tidak ada anak seumur Aura yang berani speak up ya. Umur 16 ya. Ini salah juga apa yang dikatakan Pak Ono. Aura itu bukan umur 16-17, tapi udah 19 lebih, udah mau 20 tahun. Mungkin hari ini udah 20 tahun. Dan tadi juga apa yang dikatakan oleh para netizen sebagai counter attack kepada pernyataan Pak Ono Surono. Yang mana di sini kebanyakan masyarakat jelas-jelas mendukung apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai program yang mana program ini menguntungkan masyarakat kecil. Di mana sudah ditiadakan, kemudian study tour ditiadakan adalah sebuah kebijakan yang tentunya memikirkan kepentingan masyarakat menengah ke bawah ya. Jarang sekali seorang pemimpin turun ke lapangan untuk menyelidiki masalah-masalah apa aja yang selama ini ada di masyarakat. Jarang. Nah, apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi juga, baik dan buruknya kinerja pemimpin serahkan saja kepada asumsi masyarakat, pada penilaian masyarakat yang memang terbukti selama ini penilaian masyarakat itu 99% itu pro, mendukung Kang Deddy Mulyadi. Adapun yang kontra, yang nyinyir kepada Kang Deddy Mulyadi itu mungkin saja merupakan kekecewaan elit-elit yang kepentingannya terjegal dan tidak adanya peluang atau peluangnya semakin kecil terhadap korupsi nepotisme. Seperti itu ya. Jadi saya sendiri juga mewakili masyarakat yang memang sudah jenuh menonton ya di televisi-televisi, di media-media bagaimana kemudian para DPR, para elit-elit politik selalu saja berdebat, berdiskusi, tidak ada yang action langsung turun ke lapangan bagaimana kasus-kasus kenakalan anak remaja dari dulu sampai sekarang gak ada habis-habisnya, seolah-olah gak ada yang peduli. Ada KPAI muncul sejak dari dulu juga, ada tawuran anak-anak remaja, anak-anak sekolah, gak ada anak-anak yang mengamen di pinggir jalan, kemudian kasus anak-anaknya menghilangkan nyawa orang tua, kemudian ya berbagai kenakalan-kenakalan lainnya yang dilakukan oleh remaja. Gak ada DPR dari dulu sampai sekarang, KPAI gak ada. Ada juga sekarang KPAI itu hanya mengkritik dan nyinyirin Kang Deddy Mulyadi yang sudah jelas-jelas sedang bekerja. Jadi orang yang sedang bekerja malah diganggu, aneh. Ketika ditanya tugas KPAI itu apa, mereka malah menjawab, ternyata tugas KPAI hanya memantau dan mengkritik. Aneh kan? Udah anggarannya besar untuk KPAI, ya, digaji juga, kerjanya gak ada, mending dibubarin saja. Nah dalam hal ini, saya tidak akan membatasi konsumen ya, tidak akan membatasi netizen itu berasumsi. Silakan mau berasumsi apapun ya. Oh, lo membela mati-matian Aura Cinta ini, kalian boleh berasumsi, oh ini bos besarnya ternyata. Nah, karena dalam kehidupan ini ada sebab akibat, ada asumsi-asumsi yang memang bisa dilahirkan dari asumsi itu sebuah kritik. Kalau masih sifatnya kritik ya, mohon dipertimbangkan. Karena kami bukan nyinyir, tapi kritik. Oke, bagaimana menurut kalian terkait Pak Ono yang selalu membela Aura Cinta yang jelas-jelas salah? Apakah ada udang di balik bakwan? Silahkan ya dicantumkan di kolom komentar di bawah ini.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.